Ini adalah kisah nyata. Tahun 2006, 6 perampok mengandalkan 4 pistol mainan. Dengan mudah merampok Bank Rio de Janeiro. 25 juta dolar Amerika. Yang lebih mengejutkan adalah, otak kasus perampokan abad ini, adalah penulis film ini. Teknik yang mereka gunakan dalam merampok bank, serta melepas diri membuat orang tercengang. Karena perampok lainnya merencanakan cara kabur, mereka malah merencanakan cara tertangkap. Cerita berawal saat hujan malam hari. Mobil melesat membuat Araujo keciprat air. Dia kesal dan membuang rokoknya yang basah. Tak disangka rokok mengalir mengikuti air hujan. Berjalan maju, mengalir ke penutup gat, melihat ke atas. Di depan adalah Bank Rio. Dia mengikuti arah aliran air, berlari ke pinggir kota. Ternyata di bawah jembatan, menemukan jalan keluar yang menghubungkan gat kota. Seketika mempunyai ide gila. Di dalam otak Araujo muncul, dia ingin merampok bank itu. Lalu dia mencari teman insinyur Sebastian, dan pencuri profesional Mario. Bertiga pergi ke penutup gat depan bank, mengukur penutup dengan meteran. Lalu berjalan ke gat yang ditemukan Araujo di pinggir kota. Menemukan meteran, jarak dari sini ke bank 18 meter. Kemudian mereka memakai roda sepeda, diam-diam mengukur jarak penutup gat sampai depan pintu bank. Kira-kira 7,1 meter. Menurut teori Pythagoras, sangat mudah menghitung panjang sisi ketiga, dan kemiringan sudut. Dia segera mencari posisi tepat, berencana menggali sebuah terowongan tembus ke brankas bank. Lalu, Araujo pergi ke bank mengambil foto. Tak sengaja menarik perhatian satpam. Dia dibawa ke ruang satpam di lantai B1, dan brankas bank juga di lantai B1. Satpam memeriksa kamera, tidak menemukan foto apapun. Rupanya dia sengaja ditangkap satpam. Tujuannya untuk meneliti posisi brankas. Adanya peta bank, cara membuka safety box, menjadi inti dari seluruh rencana. Memakai laskar bit setidaknya butuh 1 menit. Semua 400 safety box dibuka. Butuh 7 jam. Ini tak akan berhasil. Mario segera pergi ke cabang lain, menyewa safety box. Mengingat tipe gembok dan menelitinya, terowongan hampir terbuka. Tapi mereka belum menemukan cara lolos dari polisi. Aksi mereka memasuki jalan buntu. Hari ini Araujo mencari Mario lagi. Karena dia mendapatkan ide brilian. Langsung merampok bank. Polisi akan sampai dalam 2 menit. Diam-diam gali saluran. Alarm kapanpun bisa berbunyi. Tapi kalau sambil merampok sambil menggali saluran, polisi pasti kehabisan akal. Karena sampai sekarang, polisi belum mengembangkan sistem anti-maling yang terjadi bersamaan. Setelah bersiap, 6 orang dibagi 3 melancarkan aksi perampokan. Mario, Araujo, dan 2 lainnya masuk ke bank seperti biasa. Langsung mengeluarkan pistol berlagak rampok, serta menggembok semua jalan keluar bank. Setelah satpam melapor polisi baru melepasnya. Lalu memberitahu polisi. Di dalam bank ada 20 sandera. Mengontrol seluruh aspek. Kedua, memberitahu teman di bawah tanah masuk terowongan. Ketiga, merusak semua kamera, agar identitas tak terekspos. Saat ini teman telah memakai palu, merusak dinding. Kedua tim berhasil bergabung. Selanjutnya adalah bagian terpenting dalam rencana. Membuka safety box. Sebastian mengeluarkan alat pembuka yang dibuatnya. Meriam. Sebenarnya ini mesin tekan hidrolik portabel. Buka satu gembok hanya butuh 7 detik. Lalu mereka seperti membuka blind box. Merusak safety box. Saat itu juga, polisi telah mengepung bank. Mario juga mendapat telepon negosiasi dari kepala polisi. Dan ini sudah ada di dalam perhitungan mereka. Araujo membeli sebuah buku negosiasi polisi perampok. Menyuruh Mario membacanya, agar terlihat nyata. Mario khusus mengikuti kelas akting. Kepala polisi dan Mario berbincang. Membuat kepala polisi yakin. Karena kepala polisi tak menyangka, tujuan sebenarnya mereka merampok bank, hanya untuk menarik ulur waktu. Saat ini ponsel sandera nenek tua berbunyi. Katanya hari ini adalah hari ultahnya. Mario segera menenangkannya, membawa sepotong kue merayakannya. Akhirnya mengantarnya keluar bank dengan aman. Karena kalau tertangkap, sandera tak terluka, adalah dasar penting hukuman ringan. Tindakan Mario membuat kepala polisi bingung. Lalu dia terus berkelit dengan kepala polisi. Mesin pembuka terlalu panas karena terus beroperasi, dan berhenti bekerja. Ini artinya Mario membutuhkan waktu lebih banyak untuk mendinginkannya.
Dia memberitahu kepala polisi, cuma bicara dengan pengacara, lalu asal memberikan nomor telepon salah satu sandera. Tak lama ponsel sandera berbunyi. Mario mengulum permen berpura-pura jadi pengacara. Satu orang dua peran. Membuat kepala polisi kebingungan. Dan mesin pembuka kembali beroperasi. Tak lama kemudian jam semua orang berbunyi. Waktu bubar telah tiba. Araujo tanpa sedikit keraguan segera mengeluarkan perintah terakhir. Berkumpul dan bubar. Mario mengeluarkan ponsel. Menelepon kepala polisi terakhir kali. Meminta diantar 5 pizza. Lalu uang kertas dan emas batang. Per kantong diantar ke terowongan. Harta kekayaan tak terhingga. Melalui terowongan masuk bawah tanah. Di sini telah dipersiapkan 2 perahu karet. Araujo mengeluarkan kain merah. Menyusun rapi senjata mereka di atasnya. Karena yang mereka gunakan adalah senjata mainan. Kalau mereka tertangkap juga tak akan dihukum berat. Demi mendapat waktu lebih panjang untuk kabur. Setelah Mario membersihkan lantai, baru masuk terowongan. Araujo memakai tali. Menarik lemari untuk menutup lubang. Terakhir menarik talinya. Saat ini pizza sampai. Kepala polisi menelepon Mario. Tapi tak ada yang angkat. Penutup gat di bawah kaki menarik perhatiannya. Kepala polisi mengetahuinya segera membawa orang bergegas. Saat ini mereka berlima telah duduk di perahu. Polisi mendorong lemari. Tapi di lubang terikat sebuah bom. Saat ini kolega melapor. Perampok menggunakan senjata mainan. Bom itu pasti juga palsu. Kepala polisi masuk terowongan. Mengutus orang menjaga jalan keluar air yang ditemukan Araujo. Tapi Araujo malah memakai jalan terbalik. Mereka asal memilih gat salah satu kota. Yang bertugas menjemput. Memarkir mobil di atas penutup gat. Membuka lantai mobil. Beberapa orang bergiliran masuk. Saat itu siren polisi berbunyi. Keenam orang ini mulai panik. Bunyi siren semakin dekat. Sebuah mobil polisi lewat. Di sisi lain, kepala polisi melewati terowongan ke jalan keluar. Dan tidak menemukan apa-apa. Kemudian, 6 perampok melihat uang tak habis berapa keturunan. Dan menepuk tangan. Mereka membagi uang dan berpisah. Kalau cerita berakhir di sini, maka tak akan dinamakan perampokan abad ini. Tak lama, seorang perampok setelah kaya meninggalkan istri. Istri emosi dan melaporkan suaminya. Segera ke-6 perampok tertangkap. Karena saat merampok yang mereka gunakan senjata mainan. Dan tidak melukai sandera. Hanya dihukum ringan. Otak dalam aksi kali ini, Araujo. Hanya dihukum 1 tahun 7 bulan. Setelah keluar, mereka kembali hidup menjadi orang kaya. Dan jumlah uang Bank Rio yang dirampok sampai sekarang adalah misteri. Rupanya dari awal, ditangkap adalah bagian dari rencana mereka. Karena dengan begitu mereka baru adil dan benar. Meski film membuat kasus ini menjadi teatrikal, tapi detailnya sangat mirip dengan kenyataan. Karena otak perampokan abad ini adalah penulis film ini.